Oke, apa kabar semua ya? Eh, Kesempatan kali ini gue mau buat konten tentang Pinterest lagi dulu, dan semoga video ini bisa apa ya, ngebantu orang semua buat nyari traffic. Gue mau setel lagu dulu, lagu apa ya? Ini aja deh. Oke, ikuti video kali ini. Oke, kenapa gue mau bahas Pinterest? Karena sekalian gue juga mau spam. Udah lama nggak spam di account Pinterest gue ya. Kebanyakan spam di tempat lain gitu. Ini di sini gue kurang $5 lagi buat bisa PO. Kan ini di sini PO minimal $100 ya di AdPlus ini, dan gue kurang $10, dan di sini sudah ada $5. Berarti gue kurang $5 lagi. Dan gue lihat di sini emang ya sangat hancur sekali ya pendapatannya gitu. 0,3, gila, 0,3 cuma 3.000 aja. Ya karena itu tadi ya, sama seperti penghasilan di AdSense maupun di YouTube AdSense, blog AdSense gitu ya. Mereka nilai dari CPC atau CPM itu tergantung dari besarnya harga negara mana yang datang ke YouTube lo atau ke blog lo gitu ya. Ini kan iklan dari AdPlus nih gue taruh di blog gue gitu ya. Iklan AdPlus nih gue taruh di blog gue, dan berarti gue harus bawa orang-orang luar negeri ke blog gue buat bisa dapetin angka CPM yang besar. Sudah sering gue jelasin, dan orang juga mungkin tahu bahwa harga sebuah iklan itu besar banget kalau targetnya itu orang luar negeri sana ya. Orang Indonesia itu murah banget gitu. Jadi kalau memang lo bener-bener pengen dapat yang harga yang sangat luar biasa, ya memang targetnya orang luar gitu ya. Dan di sini gue coba kasih sedikit contoh dia. Oke, ini AdSense ya. Gue sedikit kasih gambaran kenapa gue bilang luar negeri itu lebih besar gitu bayarannya. Di sini terlihat jelas Amerika Serikat ya. Amerika Serikat di sini cuma 5 klik saja. Jadi orang Amerika Serikat tuh ngeklik iklan yang ada di blog gue gitu. Dan gue sudah dapat duit 140.000 gitu ya. Coba lu bayangin Indonesia, 7 klik cuma dapat 4.000. 7 klik orang Indonesia itu cuma dapat 4.000, boy. Itulah bedanya gitu ya. Cuma kalau memang lo target lo itu orang Indonesia, usahakan traffic lo tuh luar biasa, sangat besar gitu ya. Mungkin kerasa hasilnya. Tapi karena mungkin traffic gue standar ya, yang gue spam di Pinterest itu hasil traffic gue juga standar, cuma sampai 2K paling besar, 2 sampai 3K gitu. Jadi ya hasilnya pun nggak luar biasa kalau misalkan kebanyakan yang datang itu orang-orang Indonesia ke blog gue, dan yang ngeklik iklan gue juga orang Indonesia. Makanya maksud gue untungnya kalau kita nyepam di Pinterest gitu, itu trafficnya itu random ya. Karena kita memang IP kita orang Indonesia, segala macam, mau kita buat sedemikian rupa akun ini kita arahkan ke orang luar sana, itu pasti tetap ada Indonesianya yang nyangkut gitu ya. Tapi yang balik lagi gue bilang tadi random, karena gue sudah ngebuat akun Pinterest yang gue arahkan ke luar sana gitu ya. Dan gue spam juga sudah ada beberapa traffic yang datang di akun gue yang benar-benar baru ini, yang pernah gue buatin videonya. Akun ini nggak pernah gue urus, tapi ternyata sudah mulai berkembang gitu ya. Dan gue harap gue coba bangun akun ini lagi, trafficnya pun mulai terbangun ya. Oke, kita bahas Pinterest deh. Oke, gue sedikit tunjukin ya wawasan audiens di salah satu akun Pinterest gue. Kenapa gue bisa dapat hasil yang luar biasa di AdSense padahal traffic gue biasa saja gitu ya untuk AdSense blog. Di sini karena traffic gue lebih besar dari orang Amerika, jelas ya. Tadi hasil dari Amerika Serikat di AdSense gue tuh tunjukin sedikit gitu ya, contohnya, dan ini hasilnya. Maksud gue datanya itu jelas gitu. Memang traffic gue kebanyakan yang dari Pinterest tuh ya orang luar negeri, walaupun ada Indonesianya tetap yang nyangkut gitu ya. Yang gue bilang tadi, mau kita ngebuat akun sedemikian rupa kita arahkan ke negara A, B, C, D luar negeri sana, tetap pasti ada orang Indonesia yang nyangkut ya, jelas ya. Kedetek mungkin IP kita memang orang Indonesia gitu, nggak bisa dibohongi gitu ya. Apalagi gue nggak pakai nggak pakai tools yang memang benar-benar bisa ngerubah IP kita ke luar negeri sana gitu ya, kayak remote komputer yang bisa kita arahkan komputer kita di sini tapi kedeteknya di Amerika Serikat sana, bla 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 gitu ya. Kan gue nggak pakai, gue standaran saja gitu. Jadi memang mau kayak manapun yang gue buat akun gue arahkan ke luar negeri, misalkan akun Pinterest ini gue buat targetnya ke Kanada kayak ke Inggris kayak bla bla, itu Indonesia pasti tetap ada yang nyangkut gitu ya. Tapi tetap yang paling banyak 12,4% itu orang Amerika Serikat, jelas. Makanya kenapa gue tetap bisa ya lancar gajian dari AdSense walaupun traffic gue nggak beribu-ribu ya. Itu tadi
cuma dapat 3 sampai 5 klik saja dari Amerika Serikat kayak, atau dari Kanada kayak, dari Irlandia kayak, dari Norwegia kayak, itu hasilnya sudah sangat bisa ngebuat kita cepet PO gitu ya di AdSense. Di AdSense kan minimal PO 1,3, minimal gajian 1,3 juta gitu ya. Dibantu traffic-traffic dari luar negeri, 1,3 mah gampang coy, bisa lebih gajian dari AdSense gitu. Dan trafficnya itu semua dari Pinterest gitu ya. Gue nyepam di Pinterest, Tumblr gitu, tapi paling banyak di Pinterest ya, karena memang kalau dari Pinterest tuh gue nggak tahu ya, trafficnya tuh kayak nggak ada botnya, kecuali mungkin kalau kita ngebuat pin ide gitu ya. Kalau kayak di Instagram itu kita nyebutnya snapgram ya, story gitu, itu kebanyakan mungkin trafficnya masih dibantu sama bot. Tapi kalau kayak pin-pin standar itu nggak ada traffic botnya sih kalau yang gue lihat di Pinterest. Makanya kenapa gue suka nyepam di Pinterest seperti itu ya. Alright. Oke, balik lagi ke akun ini ya, akun baru ini, dan bisa kita lihat di sini untuk audiensnya, negaranya itu memang belum record lah ya. Jadi masih di sini tulisannya masih lainnya. Padahal akun ini kan gua arahin ke luar negeri gitu ya, gua arahin ke Amerika Serikat. Walaupun masih ada Amerika Serikatnya di sini record gitu ya. Tapi tetap paling banyak tuh lainnya. Itu tadi akun ini kan belum benar-benar gua urus ya. Jadi masih kayak ada ya record yang belum sesuai dari datanya gitu atau apalah, itu gue juga kurang tahu ya. Jadi kalau lo mau mulai mencari traffic di akun Pinterest itu ya, lo ngebuat akun Pinterest gitu dan lo mau coba nyari traffic dari Pinterest ya, gue saranin buat lo buat lebih dari satu akun ya, satu atau sampai maksud gue 2 atau sampai 4 akun seperti itu ya. Dan usahakan buat dari, misalkan lo ngebuat 4 akun ya, 2 akun tuh lo arahkan ke negara biasa, negara kita Indonesia gitu. Dan kok negara biasa sih, maksud gue ya negara kita Indonesia gitu ya. Terus 2 akunnya lagi lo arahkan ke negara luar ya. Lo tinggal ke pengaturan account, terus lo buat akun ini lo arahkan ke luar negeri seperti itu ya. Nah kayak ini gue arahkan ke Kanada ya. Ini record gue bener gak sih? Layarnya agak kepotong, nggak apa-apa deh ya. Layarnya agak kepotong tapi jelas gitu boy, daripada nggak kepotong atau nggak ke ini ukurannya rada ngeblur boy. Jadi ya biarin lah, nggak apa-apa ya kepotong ya. Nah ini gue arahin ke Kanada, tapi bahasanya tetap gue pakai bahasa Indonesia aja gitu, biar ya namanya kita orang Indonesia yang ngebacanya enak pakai bahasa Indonesia lah ya. Gue arahin ke Indonesia bahasanya, tapi negara wilayahnya gue arahkan ke Kanada. Lo pergi ke pengaturan account lo, terus ke informasi pribadi, lo ubah negaranya untuk mengarahkan kemana akun lo, atau mau menggait traffic siapa, seperti itu, orang mana gitu ya. Gue arahkan ke Kanada seperti itu. Dan memang ini tujuan gue buat itu tadi ya, ngebawa traffic yang random ya, dan nanti hasilnya pun terlihat dari AdSense ini kan, AdSense atau CPA kayak, CPA jelas, lo CPA lo butuh traffic orang luar negeri banget, lo nggak kepake boy. CPA kayak sekelas Imo atau Datify gitu, trafficnya orang dalam negeri. Orang dalam negeri Indonesia gitu nggak ada harganya gitu, nggak ada uangnya. Memang targetnya harus orang luar negeri sana gitu, jelas. Makanya gue pakai akun traffic atau maksud gue akun Pinterest gue arahkan ke luar negeri biar bisa datengin traffic luar negeri seperti itu ya. Bisa juga untuk si AdPlus jelas jenis iklannya CPM, sama seperti YouTube ya, cost per mile. Cost per mile mau itu CPM, CPC, harganya itu bisa dinilai besar kecilnya dari balik lagi negara mana yang datang, negara mana yang melihat iklan kita gitu kan. Lo boleh cari tahu di grup AdSense manapun, AdSense YouTube lah, lo cari, lo baca-baca. Semua orang itu bakal setuju bahwa kalau lo mau cepet ngasilin uang yang besar, ya lo targetnya luar negeri. Tapi PR-nya adalah lo buat konten untuk ke arah luar negeri itu lo mau buat konten apa gitu. Lo bayangin Fatimah Cuk kontennya ngoceh-ngoceh kayak gini, terus gua arahin ke luar Amerika Serikat. Ini ngomong apa nah anjing katanya. Ini anak anjing ngomong apa ya katanya. Ya kan? Beda bahasa ya. Jadi nggak mungkin tertarget ke mereka seperti itu. Nah, ada pasti caranya. Kalau di YouTube itu kebanyakan lo bisa buat konten-konten otomotif ya, show off kayak mobil-mobil sport car gitu ya. Kayak misalkan sport car keluaran terbaru versus atau
mobil sport car A dibandingkan dengan mobil sport car B gitu, spesifikasinya bla, spesifikasinya tuh lo buatin video kayak bacaan-bacaan, video pop up video muncul setelah dari gambar-gambar sport car, muncul pop up video baru, spesifikasi mobil-mobil A sama B tadi ya kan, gitu-gitu, tapi nggak ada narasinya. Kebanyakan seperti itu dulu. Sekarang YouTube kalau buat video kayak gitu tuh kebanyakan nanti dismonetisasi atau monetisasinya dibatalkan seperti itu. Karena videonya nggak sesuai polis mereka yang baru seperti itu ya. Kalau mau di YouTube itu mau aman channel YouTube lo harus berkomunikasi di video lo ya. Lo seenggaknya kayak gue lah. Lo nggak ada muka lo tapi ada suara lo gitu. Gitu susahnya sekarang. Makanya dulu pemain-pemain YouTube yang diarahkan ke luar negeri pada mati channelnya. Sulit lagi ini nyari kombinasi atau rumus yang pas untuk ngebuat channel YouTube yang bisa targetnya tuh orang luar negeri. Akhirnya pakai cara curang, pakai VPN ya kan. Lo pasti udah tau lah main YouTube pakai VPN, nggak klik iklan sendiri tapi IP-nya kita arahkan ke Amerika Serikat kayak kemana yang bayarannya besar. Ya bener, mau lo main curang kayak mau lo main bersih kayak lo mau besar hasilnya ya orang luar negeri targetnya kan gitu ya. Mau itu CPM kayak mau itu CPC kayak, makanya gue terus-terusan sampai detik ini gue nggak pernah pindah nyari traffic yang bener-bener pure orang luar ya. Karena mungkin bisa nyari di Twitter, mungkin bisa nyari di Tumblr, tapi itu nggak bisa kayak ditargetkan gitu loh menurut gue ya pribadi gitu. Mungkin bisa, seperti kayak katakanlah kita ngebuat atau kita ngupload sebuah foto di Twitter terus caption atau tweetnya kita pakai bahasa Inggris biar nanti kalau ada orang yang mencari kata kunci yang sama seperti apa yang kita tuliskan di tweet kita itu bisa muncul di beranda mereka. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau menurut gue itu kurang sih. Kecuali kalau kita kayak di search engine Google kita nyari hotdog ya ketemu hotdog. Nggak mungkin kita nyari hotdog yang muncul pisang, kan nggak mungkin gitu ya. Ya itu cuma ya asumsi gue lah ya. Ya cuma asumsi gue saja seperti itu. Tapi kalau yang bener-bener serk di gue itu Pinterest. Gue arahkan akun ini ke negara mana, katakan di Kanada, gue jamin traffic yang paling banyak datang itu kalau nggak Amerika Serikat ya Kanada. Seperti itu. Tetap ada Indonesianya pasti, tapi yang paling banyak pasti dari luar negeri. Dan itu ngebantu penghasilan gue di AdSense, penghasilan gue di AdPlus tadi, dan juga di IMO gitu ya. Dan memang gue akui ya, yang namanya penghasilan di internet, mau itu AdSense kayak, mau itu CPA, segala macam itu ada pasang surutnya. Sama kayak lo dagang biasa lah. Lo dagang di awal-awal kayaknya berhasil banget ya, omset lo besar, tapi ya pasang surut, kadang turun, terus nanti berapa bulan naik lagi. Sama seperti itu boy, bukan berarti kayak gue tunjukin wah hasil gue luar biasa di internet gitu ya, memang, tapi pasang surut pasti ada kalanya gue turun penghasilannya, dan itu ngebuat gue harus berpikir lagi buat gimana caranya membuat sebuah rumus yang baru gitu ya, membuat sebuah algoritma yang baru untuk bisa menggait sebuah traffic yang good gitu ya. Dan target luar negeri, trafficnya good, bisa datang ke akun AdSense, maksud gue ke blog AdSense gue, dan bisa ngasilin AdSense gue yang luar biasa lagi penghasilannya, kan seperti itu. Oke, terakhir ya, baik lagi di akun Pinterest tadi, lo sudah punya 4 email, terus lo buat akun Pinterest tadi ya 4, terus yang gue bilang tadi lo buat 2 akun lo arahin ke Indonesia sorry terus sisanya 2 akun lo arahkan ke luar negeri, mau itu Amerika Serikat kayak Inggris, Kanada, bla terserah gitu ya. Setelah lo buat 4 akun itu, masing-masing 4 akun itu lo cukup spam per hari itu 10 pin saja gitu. Kalau lo mau cepet dapetin traffic atau muncul tayangan seperti ini ya, lo buat pin-pin yang rame, cepet bakal viral. Lo lihat di TikTok. Di TikTok itu apa yang lagi viral? Lo ikutin di Pinterest lo. Pakai gambar, atau lo lihat di TikTok tuh apa yang lagi viral, lo screenshot, lo jadiin pin lo di Pinterest. Gue jamin lo bakal cepet dapetin traffic. Serius gue. Kayak mungkin ya video cewek-cewek joget-joget atau video-video artis-artis Korea atau apalah itu gitu ya. Terus lo screenshot, lo jadiin pin di akun Pinterest lo. Lo bakal cepet dapetin traffic. Dan jangan lupa, mau pin apapun itu, lo taruh link ke target lo. Ya itu namanya nyepam ya. Lo mau kayak gue nih, gue buat pin rumah gitu ya, atau style Caribbean style gitu, gue spam link gue ke blog ini,
ngebahas tentang properti. Oke, mungkin masih agak sedikit nyerempet lah ya, rumah terus properti, tapi ya apalah, ini gue Caribbean style boy, style Caribbean untuk ide ngebangun sebuah rumah dengan style Caribbean gitu ya. Tapi kok setelah pin ini diklik mengarah ke artikel seperti ini, ya peduli amat gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena artikel ini yang punya harga iklan yang besar, ya kan, properti, asuransi, kesehatan gitu ya. Jadi peduli amat lah mau pin apapun, kita namanya nyepam ya, mau pin apapun itu gue naruh linknya yang menurut gue ini bakal bisa ngasilin harga iklan yang besar gitu. Baik lagi tadi ya, kalau lo mau cepat, lo ikutin kata gue, lo cari di TikTok tuh apa yang lagi viral gitu, atau di Twitter atau apalah yang lagi viral gitu, lo screenshot, lo jadiin pin di akun lo, ya. Itu bakal cepet banget. Lo kalau main akun Pinterest ya, lo bakal lihat banyak banget pin-pin orang-orang tuh yang mereka ambil dari TikTok, screenshotan segala macam. Itu beneran ngebantu akun lo cepet jadi. Tapi di sini gue lagi menguji coba bahwa akun ini gue nggak bakal pakai yang banyak-banyak atau yang gue bilang tadi ya, yang lagi viral di TikTok atau di mana gitu gue jadiin pin. Di sini enggak. Gue memang benar-benar pure, gue coba ngebuat pin kayak style rumah, terus ada juga masih hairstylist segala macam seperti itu sesuai materi di kelas gue gitu kan, biar cepet datengin traffic. Gue masih coba itu. Dan satu lagi di Pinterest tuh, kalau misalkan akun lo udah jadi ya, misalkan nih akun lo jadi karena lo ngebuat pin tentang anime katakanlah, tapi lo pengen nyoba pin yang baru kayak tentang rumah atau tentang resep makanan, gak apa-apa. Serius gue, yang penting akun lo jadi dulu. Setelah akun lo jadi, lo punya banyak follower, traffic lo mulai udah ke detect, sudah ke record. Nanti mau lo main pin apa aja di akun Pinterest lo, traffic itu bakal datang. Jadi apa ya, misalkan gue pengen main nice, atau gue pengen main konten apa namanya tadi, masakan nih ya kan, pengen buat konten masak nih gitu kan, resep masakan, berarti gue harus ngebuat akun yang dari awal tentang resep makan. Ya nggak apa-apa kalau mau coba gitu silakan, tapi kalau gue gue nggak kayak gitu. Gue ngebuat akun gue jadi dulu, mau pakai pin apapun bodo amat. Setelah akun itu jadi, baru gue main pin yang menurut gue sesuai dari artikel blog gue kah, atau sesuai dari konten yang gue ahlinya gitu kah, gitu kan. Kalau gue sih beberapa konten yang bakal cepat ngebuat akun kita jadi itu ya, yang gue bilang tadi ya, apa yang lagi rame di TikTok lo screen capture, lo jadiin pin di sini gitu ya. Terus juga ada juga kayak hairstylist, tato segala macam, lo capture, lo jadiin pin di sini gitu di akun lo. Itu bakal cepet ngebuat akun lo jadi. Setelah akun lo jadi, terserah deh lo mau arahkan kemana akun lo. Mau lo ikutin sesuai dari artikel blog lo silahkan, atau mau lo coba hal baru biar trafiknya makin datang, makin rame, kayak misalkan lo ngebahas kayak boyband Korea segala macam gitu, silakan, kan rame tuh ya. Terus ternyata artikelnya maksud gue, dan ternyata memang blog lo juga sesuai ngebahas mereka, ya silahkan. Kalau gue gue nyepam dari awal. Jadi mau apapun pin yang gue pasang di akun gue, artikelnya pun mengarahkan ke artikel gue yang nggak mungkin sesuai sama dengan pin yang gue post. Gue ngepost tentang rumah tapi artinya tentang kesehatan. Ya peduli anjing, yang penting gue ngasilin duit. Udahlah boy, sekarang ini apa ngasilin duit boy, apa duit. Gak usah terlalu perfeksionis lah gitu ya, kalau cuma buat nyepam mah gitu. Yang penting lo bisa ngasilin duit, lo bisa ngebayar cicilan rumah lo bisa bayar listrik, bisa bayar wifi segala macam ya, bisa bayar BPJS gitu ya segala macam. Ya itu udah good banget lah buat hidup lo gitu. So ya terus berusaha lah buat bisa ngasilin uang tambahan di dunia internet ya. Ikutin konten-konten gue terus buat bisa lo tahu cara-cara ngasilin uang di dunia internet.